Martial Peak 3585. Setelah waktu yang lama, kemerahan di wajah Yuru Meng perlahan memudar. Namun, ruangan itu dipenuhi dengan aroma aneh yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Dia tidak tahu seperti apa roh iblis lainnya, tetapi setelah berinteraksi dengan mereka untuk sementara waktu, Yang Kai menyadari bahwa setiap kali Yuru Meng terangsang, tubuhnya akan mengeluarkan aroma aneh. Wewangian itu tidak berbahaya, tapi bagus untuk kamar tidur. Setelah menunggu beberapa saat, Yuru Meng membuka matanya dan menatap Yang Kai dengan lembut. Matanya begitu menawan sehingga seolah-olah air bisa menetes darinya. Jika ada pria di dunia yang melihatnya seperti ini, mereka akan terpesona. Bahkan Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya saat ini. Namun, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi dia hanya bisa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Nona, ikut saya ke benua 100 roh. Jika Anda tidak menunjukkan sikap Anda di depan senior Chang Tian, dia tidak akan tenang." Yuru Meng mengangguk, "Oke." Kemudian dia tersenyum, "Tapi jangan panggil dia senior lagi. Bahkan aku harus merendahkan diriku di depannya. Sesuai keinginan kamu." Yang Kai tertawa dan bangkit. Dia menariknya dan meninggalkan ruang rahasia bersama-sama. Setelah menemukan pemimpin penjaga istana dan memberinya beberapa instruksi, mereka berdua terbang ke langit dan ke awan. Setelah mereka jauh dari istana, Yang Kai mengaktifkan Demon Ki dan membungkus Yuru Meng. Dia berkata, "Nona, jangan melawan." Yuru Meng mengendurkan tubuhnya dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat berikutnya, ketika prinsip luar angkasa berfluktuasi, mereka berdua telah melintasi seluruh benua dan muncul di suatu tempat di benua Pantom. Yuru Meng berbalik dan melihat gerbang realem ratusan mil jauhnya. Mau tak mau dia berkata dengan terkejut, "Pemahaman suamiku tentang prinsip ruang angkasa semakin dalam. Orang harus tahu bahwa tempat ini jutaan mil jauhnya dari istana. Yang Kai sebenarnya bisa berteleportasi begitu jauh. Itu benar-benar luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, selama dia bisa mengaktifkan prinsip luar angkasa tepat waktu, siapa yang bisa menangkapnya?" Bahkan melawan Demon Sein, Yang Kai berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum. "Nyonya, Anda salah. Saya datang ke sini dengan bantuan benda ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Space Spirit Bed. Yuru Meng mengambilnya dan mengizinkan Yang Kai membawanya ke gerbang realem. Dia mengutak-atiknya saat dia memeriksanya, bertanya, "Apa gunanya ini?" Yang Kai menjelaskan, "Saya mempelajarinya dari Li Wuyi." Dia menjelaskan kegunaan Space Spirit Bed padanya. Yuru Meng mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan. Pada akhirnya, dia menyingkirkan Space Spirit Bed dan menemukan benang seputih salju dari Space Ring-nya untuk membuat gelang di pergelangan tangannya. Setelah melewati gerbang realem, Yang Kai mengaktifkan Space Spirit Bed lagi dan membawa Yuru Meng ke sisi lain benua. Akibatnya, kecepatan perjalanan mereka meningkat secara eksponensial. Mereka hanya perlu berteleportasi 2 atau 3 kali untuk melintasi benua, yang jauh lebih cepat daripada terbang. Di tengah perjalanan mereka, Yang Kai bertanya tentang situasi di medan perang dua alam. Dia mengetahui bahwa setelah pertempuran surga abadi, Kaisar Besar Darah Besi Zhan Wuhen dengan berani mengambil tindakan dan seorang diri memusnahkan ratusan juta orang dari ras iblis. Dia telah langsung mendorong pasukan besar ras iblis kembali ke lorong antara dua alam. Pada saat itu, ada sebanyak 3 ahli demi Saint Realm yang telah mati di tangannya. Harus diketahui bahwa pada saat itu, hampir semua ahli demi Saint Realm dari ras iblis telah dipanggil kembali ke wilayah iblis untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk kesempatan Kaisar Agung. Hanya ada 3 ahli demi Saint Realm yang tersisa di Star Boundary. Pada akhirnya, ketiganya lah yang telah sepenuhnya dibantai oleh Kaisar Besar Darah Besi. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Tindakan Zhan Wuhen tidak diragukan lagi telah melanggar kesepakatan antara Kaisar Besar dan para ahli Realm Saint Iblis. Namun, para ahli Realm Demon Saint hanya bisa mencubit hidung mereka dan menerima masalah ini. Mereka tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Semua orang tahu bahwa tindakan Zhan Wuhen punya alasan. Jika mereka benar-benar mempermasalahkan masalah ini, mereka mungkin akan memicu pertempuran antara Kaisar Agung dan para ahli Realm Saint Iblis sebelum waktunya. Meskipun wilayah iblis memiliki keuntungan besar, para ahli alam Saint Iblis tidak ingin pertempuran meningkat terlalu cepat. Karena itu, mereka harus menanggung masalah ini bahkan jika mereka tidak tahan. Berkat pembantaian ribuan mil yang dilakukan oleh Zhan Wuhen, batas bintang telah merebut kembali banyak wilayah yang telah ditaklukkan oleh ras iblis. Sekarang, pertempuran antara dua alam telah kembali ke tahap awal. Setelah menerima informasi ini, Yang Kai sedikit lega. Dia benar-benar khawatir bahwa batas bintang tidak akan bisa bertahan. Sekarang dia punya rencana, satu-satunya hal yang dia kurang adalah waktu. Awalnya, Yuru Meng akan membutuhkan beberapa hari untuk melakukan perjalanan dari benua Pantom ke benua 100 roh, bahkan jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Bagaimanapun, dia harus melewati satu demi satu benua dan melewati satu demi satu gerbang alam.
Namun, dengan bantuan manik roh luar angkasa, Yang Kai hanya butuh setengah hari untuk membawanya ke benua 100 roh. Mereka memasuki satu-satunya gerbang realm dengan mudah dan dengan cepat tiba di tempat kultivasi Chang Tian. Mereka mendarat di depan aula. Sebelum Yang Kai bisa meminta audiensi, Yuru Meng tiba-tiba berseru kaget dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Apa yang salah? Yang Kai curiga dan mengikuti tatapannya. Sesaat kemudian, dia melihat aliran cahaya datang dari cakrawala. Dia segera merasakannya dan tersenyum. Dia juga ada di sini. Itu membuat segalanya lebih mudah. Orang itu sangat cepat. Beberapa saat setelah Yang Kai selesai berbicara, aliran cahaya mendarat di depan mereka dan mengungkapkan sosok Bei Limo. Dia jelas telah tiba sejak lama, tetapi dia tidak menunggu di sini. Dia pasti merasakan kehadiran Yuru Meng dan bergegas mendekat. Kalian adalah dua wanita yang selalu berselisih satu sama lain. Ketika dua ahli realm Demon Saint bertemu, itu wajar bahwa akan ada perjuangan terbuka dan rahasia. Yang satu seindah api, sedangkan yang lain sedingin es. Ketika mata mereka bertemu, ada kilatan api samar. Yuru Meng adalah yang pertama berbicara. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kakak, kita belum bertemu selama lebih dari setahun. Apakah sesuatu yang baik terjadi padamu? Ceritakan padaku tentang itu dan biarkan aku bersenang-senang. Ekspresi Bei Limo dingin. Dia memelototi Yang Kai ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan dari Yuru Meng. Kalau tidak, pelayan rendahan ini tidak akan berbicara begitu kasar. Dia adalah seorang Demon Saint, namun seseorang menggunakan merek Divine Spirit untuk menahannya. Anda juga menggunakan Raja Iblis peringkat tinggi untuk menahannya. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Bei Limo mendengus dan berkata, Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal baik atau buruk. Kakak, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Yuru Meng tersenyum manis. Bei Limo melirik Yang Kai dan mencibir. Kamu harus jelas tentang hal-hal seperti apa. Kakak, kamu adalah orang suci iblis. Jika kamu benar-benar ingin memilih seorang pria, kamu harus lebih berhati-hati. Ada banyak pria baik di wilayah iblis. Kakak, jika kamu bertindak begitu sembarangan, kamu akan kehilangan muka sebagai ahli realm Demon Saint dan menjadi bahan tertawaan. Yuru Meng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Yang Kai dan bahkan mengambil inisiatif untuk memegang lengannya. Dia bersandar di bahunya dan berkata dengan ekspresi manis, Kakak, apakah kamu cemburu? Aku cemburu. Bei Limo tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kamu rela merendahkan dirimu sendiri. Jangan membuat orang tertawa di sini. Yuru Meng berkata, Kakak, mengapa kamu begitu keras kepala? Meskipun kami adalah ahli realm suci iblis, kami masih wanita. Cepat atau lambat, kami harus menemukan rumah. Kakak, kamu telah menemukan rumah, tetapi kakak masih sendiri. Kamu dan aku telah bertetangga selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tega melihatmu begitu kesepian. Bei Limo mencibir. Kakak, kenapa kamu tidak mengikutiku? Di masa depan, semua orang akan berbagi kegembiraan di kamar tidur. Kakak tidak akan keberatan. Yuru Meng memandang Yang Kai dan berkata dengan malu-malu, jangan bicara tentang kemampuannya yang lain, tetapi keterampilannya di tempat tidur luar biasa. Kakak tidak bisa menanganinya sendiri. Mata Bei Limo melebar. Dia berkata dengan terkejut, kamu berani mengatakan itu. Cara hubungan manusia adalah benar dan pantas. Apa yang perlu dipermalukan? Yuru Meng berkedip dan menatapnya dengan mata jernih. Keduanya saling berpandangan sejenak. Kemudian, mereka tiba-tiba mengutuk pada saat yang sama. Pelacur, pelacur. Tapi setelah memaki, Yuru Meng menghentakkan kakinya dan berkata, suamiku, dia mengutuk. Ekspresi Yang Kai menjadi bermartabat saat dia menurunkan matanya dan mengangguk ringan. Aku dengar. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk melihat Bei Limo dan melambaikan tangannya. Wajah cantik Bei Limo tiba-tiba menjadi pucat saat dia mengeluarkan erangan teredam, tubuhnya yang lembut gemetar, tapi dia juga tidak lemah. Meskipun dia sangat kesakitan, dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk bersuara, hanya menatap tajam pada Yang Kai, matanya dipenuhi air mata dan darah. Yuru Meng bertepuk tangan dan berkata, pembalasan. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap Yang Kai, menyuruhnya berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Meskipun dia ingin menggunakan Yang Kai untuk memberi pelajaran pada Bei Limo dan melampiaskan amarahnya, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, Bei Limo adalah orang suci iblis. Tidak baik pergi terlalu jauh. Pada saat ini, dengan suara berderit, pintu berat aula utama perlahan terbuka. Suara Chang Tian datang dari dalam. Saint Ruming telah datang dari jauh. Chang Tian tidak menyambutmu. Silakan masuk. Yuru Meng tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia berjalan ke aula dengan kepala terangkat tinggi. Seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran besar. Setelah dia masuk, celah di pintu perlahan mulai menutup lagi. Bei Limo tidak punya waktu untuk berdebat dengan Yang Kai. Dia memelototinya dengan tajam dan berkata, tunggu saja.
Aku akan menunjukkannya padamu cepat atau lambat. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru bergegas ke pintu dan menamparnya. Pintu penutup segera berhenti. Bailey Mo berkata dengan marah, kenapa aku tidak bisa masuk? Aku juga ingin masuk. Ini terkait dengan masa depannya. Tentu saja dia harus berpartisipasi. Dia tidak ingin Chang Tian dan Yuru Meng mencapai kesepakatan tanpa sepengetahuannya. Bagaimana pintu ini bisa memblokir serangannya? Setelah jeda sebentar, Bailey Mo sudah masuk ke dalam ruangan. Yang Kai mengendus dan ingin masuk juga. Tapi sebelum dia bisa mendekati pintu, dia merasakan kekuatan lembut di depannya. Dia tidak bisa bergerak 1 inci ke depan. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Namun, makna Chang Tian sangat jelas. Dia jelas tidak ingin dia memasuki aula utama. Tak berdaya, dia hanya bisa mundur dan menunggu di luar dengan tenang. Setelah memikirkannya, dia melepaskan Winchester dari Sealet World Bed. Winchester tidak diragukan lagi senang untuk kembali ke benua Bailing. Setelah berlari di sekitar Yang Kai untuk sementara waktu, ia bergegas ke arah tertentu dan segera menghilang. Itu mungkin akan menemukan selirnya. Tidak lama kemudian, 2 saudara perempuan, Hei Lian dan Bai Lian, terbang seperti embusan angin. Setelah mendarat, Hei Lian bertanya, di mana Saint Bailey Mo? Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Mereka berdua diperintahkan oleh Chang Tian untuk menemani Bailey Mo berkeliling benua Bailing. Baru saja, Bailey Mo tiba-tiba bergegas kembali, jadi mereka berdua sedikit lebih lambat dan tidak datang sampai sekarang. Yang Kai menunjuk ke aula utama dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, ini tempat yang bagus. Hei Lian dan Bai Lian saling berpandangan. Mereka tidak tahu mengapa Yang Kai menghela nafas.